my gosh, don't you know I'm a savage? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. Kami dari kelompok 5 akan merepresentasikan mengenai ragam bahasa Wakamono Kotoba. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Wakamono Kotoba. Apa sih Wakamono Kotoba itu? Wakamono Kotoba berasal dari kata wakamono atau anak muda dan kotoba yaitu kata bahasa ucapan. Jadi Wakamono Kotoba adalah bahasa atau perkataan atau ucapan yang biasa digunakan anak muda di Jepang atau bisa disebut juga sebagai bahasa gaul atau slang. Menurut Kuwamoto dalam Anisa 2021 mengatakan Wakamono Kotoba merupakan ragam bahasa yang digunakan secara luas oleh kalangan anak muda berkat media seperti televisi, majalah, dan sebagainya secara bersamaan dengan budaya dan kebiasaan. Penggunaan Wakamono Kotoba perlu sedikit diperhatikan kepada siapa bahasa ini boleh digunakan. Wakamono Kotoba hanya boleh digunakan kepada teman dekat saja karena jika salah penggunaan bisa jadi orang tersebut tersinggung dan dianggap tidak sopan. Apalagi jika dilakukan kepada orang yang belum kenal, baru kenal, dan orang yang kedudukan atau usianya lebih tinggi daripada kita. Klasifikasi Wakamono Kotoba. Adapun klasifikasi Wakamono Kotoba menurut Nurul Laili pada tahun 2012 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Wakamono Kotoba yang berbentuk singkatan dari 2 kosakata atau lebih. Contohnya adalah netto tomo yang berasal dari kata intanetto dan tomodachi yang memiliki arti teman online. Yang kedua, kosakata yang memiliki pemotongan kata sehingga lebih pendek dari kata dasarnya. Contohnya adalah makudo yang berasal dari kata makudo narudo yang memiliki arti McDonald atau nama sebuah tempat makan. Yang ketiga, Wakamono Kotoba yang memiliki arti atau makna yang berbeda atau perubahan makna dari makna sebenarnya. Contohnya adalah kokohaku. Secara literal, kokohaku memiliki arti mengungkapkan perasaan. Namun dalam Wakamono Kotoba, kokohaku diartikan sebagai menembak orang yang kita sukai. Next. Yang keempat, Wakamono Kotoba membalikan urutan unsur-unsur kata atau lebih dikenal sebagai sakasa kotoba. Contohnya adalah yoroshiku yang berubah menjadi shikuyoro. Yang kelima, membuat verba dengan cara menambahkan silabel ru atau ta pada nomina. Contohnya adalah disuru dari kata disrespect, mengambil silabel awal disu, kemudian ditambahkan ru. Dan yang terakhir, mengungkapkan sesuatu dengan mengambil karakteristik manusia atau jinbutsu zokugo. Contohnya adalah baba yang berarti nenek. Yang pertama kita akan masuk kepada aneh. もしもし、今から遊びに行かへん？ごめん、今からは難しいわ。あれ、今日暇って言ってへんかったっけ？急遽家族で出かけることになってしもてん。あーねー、じゃあまた今度誘うわ。よろしく。はーい。Ya, aneh adalah Wakamono Kotoba yang diambil dari kata naruhodone yang artinya oh jadi begitu. Berdasarkan teori pembentukan kata oleh Tsujimura, kata ini terbentuk dengan dipenggalnya seluruh kata naruhodo sehingga hanya tersisa a di awal dan ne di akhir kata. Biasanya digunakan oleh para pemuda dan pemudi ketika sedang berbicara dengan kawan sebayanya. Namun kata ini tidak boleh digunakan kepada orang karena dianggap kurang sopan. Berdasarkan percakapan di sini, perempuan A menggunakan naruhodone karena sudah mengerti informasi yang telah disampaikan oleh si B. Hai, Sugi. Selanjutnya ada Bazuru. なあなあ、なんか面白いことない？突然どうしたん？夏休みって時間ありすぎて暇なんよな。あーね。そやなあ。そうやったら、この YouTuber の動画めっちゃおすすめ。なんか、今めちゃくちゃバズってるらしいで。知らんかった。ありがとう。 Bazuru merupakan Wakamono Kotoba yang berasal dari kata bahasa Inggris yaitu buzz dengan memanfaatkan akhiran ru yang dapat
dikontekstualisasikan menjadi bazuteiru atau bazuta. Ungkapan ini menunjukkan suatu topik baik itu positif atau negatif yang tersebar, terutama di kalangan para pemuda dalam waktu singkat yang dapat menarik perhatian dan menggemparkan banyak orang. Bazuru biasa digunakan untuk mendeskripsikan informasi yang tersebar di internet maupun sosial media, seperti sebuah tweet yang banyak di-retweet sehingga tersebar secara luas dan menjadi populer. Sehingga tweet ini bukanlah hal yang dapat sekedar dideskripsikan menjadi suatu fenomena biasa, tetapi sebagai suatu buzz. Namun, apabila suatu topik lebih menuju pada konteks negatif, biasanya akan disebut sebagai enjo, yang biasa diartikan sebagai skandal. Dalam percakapan ini, dibicarakan tentang seseorang yang menanyakan apakah ada hal yang menarik yang terjadi karena ia memiliki waktu banyak luang. Lalu ia direkomendasikan oleh temannya, sebuah YouTuber yang sedang terkenal, yang dijelaskan dalam kalimat "Nangka ima mecha kejabat zutteru rashide", yang berarti katanya ia sedang sangat populer sekarang. Kemudian yang ketiga ada Sunda. そういえばさ、明日までのレポートやった？あ、やった。なんか結構めんどくさかったな。まだ一文字も書いてないねんけど、やばいかな。意外と時間かかった。今日バイトやねんけど、済んだわ。それは済んだな。Kata Sunda berasal dari kata sumu yang berarti skakmat dalam shogi atau catur Jepang. Dalam istilah slang Jepang, kata ini bermakna terjebak dalam situasi tanpa harapan. Selain itu, kata ini biasanya memiliki arti yang sama dengan mo, dameda, atau owata. Dan biasanya juga sering digunakan oleh anak muda ketika berada di situasi serius maupun sepele, seperti contoh percakapan yang tadi ditampilkan. Ketika seorang mahasiswa yang merasa kesulitan karena karena ada jadwal part-time ketika ingin menyelesaikan tugasnya tersebut. Sugi. Yang berikutnya ada Pien. あ、もしもし。もしもし。さ、今日のゼミのテキスト忘れたんやけど、持ってきてくれん？あ、ごめん、もう家出てるわ。あ、マジか。ピン。Kata pien merupakan suatu ekspresi yang mengungkapkan rasa ingin menangis, namun sebenarnya tidak bermakna serius dan biasanya digunakan sebagai candaan. Nah, kata ini dibuat oleh anak-anak perempuan yang biasa disebut garu di Jepang, yang asalnya itu dari onomatopeia menangis yang berbunyi pien, yang kemudian disingkat lalu menjadi populer. Nah, awalnya kata ini bisa digunakan dalam situasi serius tergantung keadaan pemakaian. Tapi sekarang ini pien hanya digunakan sebagai sesuatu yang lucu dan candaan seperti anak muda Indonesia yang menggunakan kata pengen nangis saat mengomentari sesuatu tapi bukan dalam konteks serius. Hai, Sugi. Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari presentasi kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, wakamono kotoba dalam penggunaannya selalu menggunakan futsuke yang mana tidak cocok dan tidak sopan jika diucapkan kepada orang yang lebih tua. Dan juga dalam wakamono kotoba ini mengandung banyak sekali kata-kata baru. Oleh karena itu, penggunaan wakamono kotoba ini hanya ditujukan dan digunakan oleh kalangan remaja dan dalam komunitasnya berdasarkan atas usia pemakai. Yang kedua, kosakata mengalami pemotongan kata sehingga lebih pendek dari kata dasarnya. Hal ini dibuktikan dengan pemenggalan kata naruhodo ne menjadi ne yang bertujuan agar lebih ringkas dan mudah diucapkan. Yang ketiga, wakamono kotoba membuat verba dengan cara menambahkan silabel ru atau ta pada nomina. Contohnya adalah hasil analisis nomor 2 milik kami, yaitu kata bas ditambahkan silabel ru yang ditulis dengan hiragana. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai derivasi. Yang keempat, terjadi perubahan morfologi atau struktur kata. Hal ini sesuai dengan data ketiga yang kami punya, di mana kata tsume berubah menjadi senda yang kemudian memiliki arti skakmat atau matilo. Dan yang terakhir, penggunaan onomatope.
Hal ini ditunjukkan pada contoh data pieng, di mana pieng berasal dari onomatope suara tangisan yang berbunyi pieng, yang kemudian diubah menjadi sebuah ekspresi yang digunakan untuk menyatakan ingin menangis namun tidak dalam artian yang sebenarnya. Berikut ini adalah sumber-sumber yang kami jadikan sebagai data dalam penelitian kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu.